Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang hadir berbakti hari ini dan kepada jemaat tamu undangan atau yang baru pertama kali berbakti dengan jemaat Petra Woi. Kami mengucapkan selamat datang dalam persekutuan dengan jemaat Petra Woi. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami hari bahagia dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau hari bahagia lainnya. Kiranya Allah Tritunggal selalu menyertai dan memberkati kita semua. Kepada saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 13. Kebaktian Minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Y.
Tuhan yang terkasih, di bulan kebangsaan minggu ini, kembali kita disatukan dalam ibadah dengan tema manusia berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita dituntun untuk berefleksi tentang keberadaan kita sebagai umat budi, segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu kebenaran firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian nats pembimbing saat ini. Paduan suara.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Raja, Bapa kami yang baik dan benar. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berkenan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di pagi hari ini, berada di dalam persekutuan yang indah ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, dan saat ini Bapa, di hadapan hadirat-Mu kami datang mengaku seluruh pelanggaran yang telah kami lakukan, yang menyakiti-Mu, menyakiti sesama kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami. Seringkali Tuhan, kami berusaha untuk menyembunyikan segala perbuatan kami, bahkan di dalam kemahatauan ya Bapa, Engkau tetap menarik kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Biarlah Bapa, dalam setiap kasih-Mu ya Bapa, Engkau mau terus mengampuni kami, bahkan Engkau terus memeluk kami dengan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kamu sekalian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dalam keselamatan yang engkau peroleh, ingatlah bahwa hidup haruslah senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Seperti kata firman, sebagai petunjuk hidup baru bagimu, kuduslah kamu karena aku kudus. Kita saling bersalam bersama. Kita mendengar kesaksian dalam pujian dari vokal group Tiberias TDM untuk lagu pertama. Ada 12 paduan suara dan vokal grupnya. Kita siap sampai jam bersuara.
Saudara Petra, silakan. Setiap kami yang percaya kepadamu dan menaruh pengharapan sungguh kepadamu, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Hanya lewat kebenaran firman-Mu kami tahu apa yang Tuhan inginkan kami jalani dalam kehidupan ini. Berkati setiap kami yang ada saat ini dengan kebenaran firman-Mu yang akan dibacakan dan akan disampaikan oleh anak-Mu, Ibu Pendeta terkasih. Mari berkati kami semua, biarlah firman-Mu mendapat tempat terbaik di hati kami. Biarlah ruang kosong di hati kami terisi dengan kebenaran firman-Mu yang dapat menjadi berkat bagi kami, dan lewat itu kami juga dapat memberkati orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita pada pagi yang indah ini, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang
membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melihara dalam hidupnya. Haleluya. Manusia berharga dan mulia di mata Tuhan. Itulah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Kemim. Salam. Selamat datang Mama Diana. Tuhan pasti memberkati ya. Bapak Mama, saya sudah bilang-bilang khotbah jalan. Di rumah juga saya bilang, belajar lama. Ini acara ini pasti sudah sampai sore. Saya bilang kalau begitu berusaha foto guru yang banyak-banyak. Tapi tercatat 12 foto guru. Bagaimana Bapak Mama? Kalau saya mau baca, Bapak Mama bisa bertahan kok sore. Bertahan kok? Karena perbuatan suara menyanyi Bapak Mama mau jangan tidur. Oleh sebab itu jangan izin keluar loh ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kalau yang mau keluar sebelum mau pakai keluar sudah. Ya. Jadi Mama dia lebih ingat toh, iya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan untuk saat ini, siapa manusia itu? Pertanyaan ini mengingatkan kepada saya 39 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah 63 tahun. Percaya tidak? Saya 63 tahun. 39 tahun saya ingat kata ini. Ya. Setelah saya selesai tabis menjadi pendeta, kembali Bapak Mama bilang begini, Mama, dan Bapak bilang, Mama, kok tempat ada bungsu jadi manusia Papa bilang sama Mama begitu, kok tempat ada bungsu jadi manusia. Saya adalah bungsu, anak urutan ke-8. Ketika Bapak sampaikan itu kepada Mama, saya dengar saja.
Saya senyum-senyum. Ternyata saat mama papa juga bangga ya. Kau bilang saya sudah manusia. Sebelum itu apa jadi apa? Manusia kosong. Ya. Pertanyaan, jadi siapa yang sesungguhnya disebut manusia? Apakah mereka yang punya jabatan, punya kuasa, berpendidikan, kaya, dan punya pengaruh yang sangat luar biasa? Kalau begitu bagaimana dengan para pemulung? Penjual koran di perapatan lampu merah, anak-anak kecil jual koran, atau mereka sekolah ke sore, potong lewat kalau koran-koran naik kaca, ya, atau pilih, atau yang tidak sekolah, atau mereka yang tidak waras, cacat. Apakah mereka bukan manusia? Apa mereka adalah hasil proses evolusi seperti teori Darwin? Apapun pikiran dan pendapat manusia, itu hanya pandangan dunia semata terhadap manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada prinsipnya semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah pergumulan dan latar belakang hidup dan kehidupan masing-masing. Mengapa saya katakan demikian? Semua manusia sama. Karena sama-sama Allah yang menciptakan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Ketika Allah selesai menciptakan, Allah berkata, sungguh amat baik. Berarti di mata Tuhan, manusia berharga dan mulia. Karena segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena masalah spiritualitas yang sulit diatur, sulit dikendalikan, membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena masalah spiritualitas, manusia jatuh dalam dosa. Demikian pula dengan umat Israel. Mengapa mereka dibuang ke Babel? Ini karena berhubungan dengan masalah spiritualitas mereka yang tidak taat, tidak setia, yang suka memberontak kepada Allah. Dengan sikap tidak taat dan tidak setia memberontak kepada Allah, akibatnya merusak diri dan hidup mereka sebagai gambar Allah, sebagai umat kepunyaan Allah. Dan juga spiritualitas mereka yang sulit diatur, itu pun berdampak merusak tatanan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa yang keras kepala. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam bacaan kita pagi ini mengandung harapan bahwa seburuk-buruknya umat Israel, Allah senantiasa peduli terhadap mereka.
sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kepedulian Allah kepada manusia termasuk Israel, karena Allah adalah yang menciptakan manusia. Allah adalah Bapa, Israel adalah anak-anaknya. Sebagai Bapa, Ia selalu mengasihi anak-anaknya. Sebagai pencipta, Allah tidak mau buah ciptaannya menjadi rusak. Tidak ada masa depan oleh ulah mereka sendiri. Yang Allah kehendaki adalah Israel kembali kepada Allah dan hidup menyenangkan hati Allah. Karena hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain selain Allah yang adalah Tuhan yang membentuk dan menebus mereka dari tanah perbudakan dan pembuangan ibadah. Dan bagi Allah, manusia termasuk Israel berharga di mata Tuhan dan mulia. Itu dapat kita baca dalam Yesaya 43 ayat 4. Dan secara keseluruhannya, harapan-harapan Allah agar supaya Israel kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menyenangkan hati Allah. Artinya Tuhan Allah menebus dan memberi perhatian besar kepada Israel karena ada sesuatu yang mau dimuliakan dalam diri manusia. Ada sesuatu, ya bukan lagu sesuatu bahasa ini ya, tapi ada sesuatu, ada maksud daripada Allah ya. Bahwa dalam diri manusia ada gambar Allah ya. Sesuatu itu adalah dalam diri manusia ada gambar Allah. Oleh sebab itu, hakikat kemanusiaan seperti itu yang perlu dicermati oleh setiap kita dalam bentuk pelayanan yang kita bangun, dan yang perlu kita ingat bahwa ketika kemanusiaan kita yang telah dihargai oleh Allah, sekali lagi ketika kemanusiaan kita yang telah dihargai oleh Allah, tidak ada alasan untuk kita saling merendahkan dan saling meremehkan satu dengan yang lain. Karena semua manusia berharga dan mulia di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hubungan dengan bulan kebangsaan, kita sebagai umat pilihan Allah patut bersyukur bahwa Tuhan turut bekerja melalui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita mesti aminkan, kemerdekaan adalah pemberian Allah. Sebagai wujud Tuhan menebus dan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Seperti Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan di Babel. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita patut bersyukur Tuhan telah campur tangan dan terlibat dengan memberi hikmat kepada proklamator kita, dengan dapat menghasilkan yang maksimal dalam penyusunan butir-butir Pancasila dalam satu keutuhan yang mengikat dan mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda, baik suku, agama, dan latar belakang hidup. Teristimewa berhubungan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana Bapak Mama? Itu sila kedua, sila kelima, sila keberapa? Ada yang tahu
baca sila pesona. Pasti ada yang tahu ada pesona ya. Nah, jadi ini sila kedua, ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Ketiga, Tuhan Indonesia. Keempat, kelima, memang luar biasa ya. Semua kita, karena kita bangsa Indonesia ya. Kalau bukan bangsa Indonesia, kedua adalah Indonesia. Tentu ini terinspirasi dari pemahaman siapapun dan apapun kondisi dan keadaan yang kita alami sebagai manusia, kita tetap sama-sama manusia ciptaan Tuhan, sama-sama berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, masih 1 jam setengah. Mama Diana jadi ya, jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya jemaat dan majelis jemaat Kemit Petra Oekuri. Hari ini Tuhan telah mengutus hambanya, Mama Pendeta Diana Oemata Siahaya. Memang SK-nya Siahaya ya, tapi saya sebut Oemata dan Bapak Mata Nana. Saya takut keluar ketua protes. Untuk ada melayani dan hidup bersama-sama dengan para pelayan dan jemaat dalam pelayanan Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa hamba Tuhan ini adalah manusia. Tapi dalam dirinya ada gambar Allah. Sekali lagi, hamba Tuhan ini adalah manusia. Tapi dalam dirinya ada gambar Allah. Seperti saudara-saudara, sebagaimana apa yang telah disampaikan, bahwa tidak ada alasan dalam pelayanan dalam kehidupan bersama untuk saling meremehkan dan saling merendahkan satu dengan yang lain. Sama-sama bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang dalam manusia yang didawanya dan gambar Allah. Jika kita mengingini persekutuan tetap utuh dan damai sejahtera dapat dinikmati bersama, maka kita saling menghargai, menghormati, mendukung, saling melengkapi, bukan saling mencari kelemahan dan menjadikan itu sebagai batu sandungan untuk merusak persekutuan. Jika kesadaran ini terus terbangun dan terjaga dengan baik, maka tentu pelayanan Tuhan di sini tidak dicela di tempat ini, karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sebagai nas renungan kita pada pengembalaan hari Jumat sore lalu. Jangan kotor macam-macam. Kotor macam-macam Tuhan pun dicela. Memang kata manusia tidak sampai baik, tapi tetap adalah gambar Allah. Kalau merusak kita punya hubungan, kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita mencela nama Tuhan. Untuk itu mari kita menjaga tatanan hidup dalam persekutuan berjemaah. Maka dengan demikian kita menyadari bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah. Allah sendiri telah memanusiakan kita lewat karya penebusannya. Dia telah menyelamatkan kita. Karena Dia mengasihi saudara-saudari sekalian di sini dan kita semua, Dia mengutus kasih kita Mama Pendeta Diana Oemata Siahaya.
Amin kok Bapak Mama? Amin. Sudahlah. Kok terus? Jangan takut ya. Bapak jangan baju ada makan. Kiranya firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dan kita semua menjadi berkat bagi sesama. Pulang dan orang yang di rumah yang contoh gereja. Kita firman Tuhan bilang begini ya, Bapak Mama, jangan pulang diam-diam naik tidur atau pulang dan pulang makan lain. Pikirkan, sampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di rumah, apalagi mereka yang tidak pernah bergereja. Amin. Usaha ini dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terbukti terdapat kekeliruan di dalamnya. Ketua Pendeta Samuel W. Pandi STH, Sekretaris Pendeta Rai Abdi KWNI MSI. Tembusan surat keputusan ini dikirim kepada satu dan seterusnya. Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Sekian, terima kasih. Menandai tonggak pemeliharaan Tuhan atas gerejanya hari ini kepada jemaat Gemit Petra OMUI akan diperhadapkan Pendeta Adriana Siahaya SAG MM yang akan meneruskan pelayanan di jemaat ini. Berkenaan dengan itu, mari kita dengar ikrar pengakuan dan janji Pendeta Adriana Siahaya SAG MM. Disilakan. Dalam takut akan Allah, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan percaya bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saya melalui gerejanya ke dalam pekerjaannya yang kudus ini sebagai pendeta dalam pelayanan gerejanya di lingkup pelayanan gereja Masihi Injili di Timur. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya berjanji bahwa saya senantiasa akan bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala dan pemilik gereja untuk memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Alkitab. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya menurut ajaran dan tata aturan pelayanan Gereja Masihi Injili di Timur, dan saya berjanji demi pelayanan Tuhan saya akan menempati pastori jemaat Petra Oipoi. Kiranya Tuhan menolong saya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memanggil dan mengutus hamba-Mu, Pendeta Adriana Siahaya, untuk melayani jemaat-Mu di Petra Oipoi ini. Kami percaya dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan akan melengkapi dia. Tuhan akan menguatkan dan memberanikan dia untuk menyatakan Shalom Allah kepada umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya.
Tuhan juga memberkati para majelis jemaat dan jemaat Tuhan, agar mereka juga dengan lapang hati mereka dapat menerima dan hidup bersama-sama dengan Mama Pendeta sebagai orang bersaudara di dalam Tuhan, saling melengkapi, saling menopang, dan saling percaya satu dengan yang lain dalam tugas dan tanggung jawab ini. Ini doa dan permohonan kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya silakan Mama Pendeta Adriana Siahaya untuk menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah Pendeta Diana Oematan Siahaya yang diutus untuk melayani di Jemaat Gemit Petra Oepui. Dukunglah dia dalam doa kepada Tuhan, agar dia menjadi pelayan yang setia dalam melayani pekerjaan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dipersilakan Mama Pendeta Adriana untuk menghadap kembali ke mimbar. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya Mama Pendeta bersama keluarga dan majelis jemaat memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.
sebagai saksi kedua, dan diketahui oleh Pendeta Deviana Kapoeksnai STH MPDK, jabatan Ketua Majelis Klasis Kota Kupang. Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kupang, 11 Agustus 2024. Pihak pertama, Penatua Abraham Jumina. Pihak kedua, Pendeta Adriana Sihaya SAG MM. Saksi pertama, Penatua Frankie E. Rituali. Saksi kedua, Diaken Taruci Umbu Tapuduli. Mengetahui Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Pendeta Delviana Kapoeksnai STH MPDK. Sekian, terima kasih. Kami mengundang Bapak Penatua Abraham Jumina SE serta Mama Pendeta Adriana Ormatan Siahaya SAG MM untuk maju ke depan. Saya juga mengundang Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Mama Pendeta Delviana Kapoeksnai STH MPDK, Bapak Penatua Frankie Elituali selaku saksi 1 dan Ibu Diaken Taroci Nukula Puduli selaku saksi 2 untuk boleh mengambil tempat yang tersedia di depan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2024 saya menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam persekutuan di Gereja Gebit Petra Oipoi, baik secara organisasi teristimewa dalam persekutuan pelayanan, kepada yang terkasih Mama Pendeta Diana Ormatan Siahaya. Jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Dalam takut akan Tuhan dan dengan rasa hormat kepada Majelis Sinode Gemit, Majelis Klasis Kota Kupang, Majelis Jemaat Petra Oipoi, dan seluruh jemaat, saya menerima tanggung jawab ini sebagai bagian dari cara Tuhan memproses hidup dan pelayanan saya sebagai seorang pendeta yang dipersembahkan dari tengah-tengah keluarga Papa dan Mama Siahaya untuk Gemit
Saya memulainya dan mengakhirinya hanya di dalam Gemit. Terima kasih untuk kepercayaan ini. Tuhan memberkati. Bapak dan Mama, saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Cium suami. Warga dari Betel Osaka Tengah, terima kasih banyak. Saya lihat ada Pak Botlin, Pak Bumu datang, dan semua teman-teman lain. Keluarga yang ada di Tiberias Tuak Daun Merah, terima kasih banyak. Keluarga yang ada di Kupang dan sekitarnya, Bapak Taleon dan kawan-kawan. Keluarga dari Makani, karena kami ada di situ. Keluarga Kalimantan, keluarga Siahaya, keluarga Ambon. Amseles itu Ambon Serang Lease. Saya terbilang di situ karena saya papa mama pindah dari Bulaliu pergi di Saparua. Tapi kemudian saya pindah lagi ke Basui, saya lagi di Serang. Ya saya keturunan keberapa tahu ada di mana. Datang lagi ke Timor, ya pas ya. Dan di Wasma, masa Bapak Eli ada, ya. Saya menyapa juga dengan penuh kasih Bapak Jahimo dan anak-anak, suami dari kakak saya, Pendeta Ina Mahuli, yang juga beribadah bersama di tempat ini. Semua keluarga, semua jemaat, terima kasih banyak untuk kehadiran. Hari Mama Yeti bilang 12, saya tahan nafas. Semoga ada yang datang lapor misi bilang kita cuma menyanyi. Kami di Petra sepakat karena kami dikunjungi oleh semua saudara. Maka Petra keluar dengan satu paduan suara saja tadi. Walaupun saya tahu saudara laki-laki saya Bapak Rituali sudah siap menyanyi, tapi beliau urung dia tahan hati untuk minggu-minggu berikut. Ini jojol tanaman kalah Bapak Ibu. Saya dengar sendiri latihan perdananya, ya. Tapi ini bagian sukacita. Saya kira ada dua hal saja yang saya mau sampaikan, tidak akan panjang. Yang pertama adalah terima kasih untuk semua kepercayaan yang paham ini. Terima kasih Majelis Sinode Gemit yang sudah memproses saya ada di lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor, dan dengan sukacita selalu memperhatikan proses penempatan untuk ada dan berkarya di tengah-tengah pelayanan gereja. Terima kasih untuk Majelis Klasis Kota Kupang yang juga memberi ruang dan waktu untuk ada di sini. Mama Ketua Klasis, adik pendeta saya, kita dua orang Kupang Timur yang kemudian berjumpa lagi di sini. Ya. Oh ya, Mama Yeti juga, betul beta juga ya, ya betul. Kita besti-besti di Kupang Timur, ya. Tapi besti-besti berjumpa lagi di Kota Kupang. Ya. Terima kasih untuk Majelis Jemaat Petra Boy dan seluruh jemaat. Bapak Ibu, saya sujud istahar sebelum SK datang. Karena sejak kakak
Saya sudah beberapa kali melayani di tempat ini. Bahkan 24 Desember lalu, kalau Bapak Ibu ingat saya membuka, ya pasti buka berubah karena ragu agak baru. Saya memimpin kebaktian Sambut Natal kala itu. Dan kita berempat bercerita lama sampai hampir semua sebulan. Kita bercerita di pintu pastori. Dan ketika tadi pagi saya bangun jam 5 untuk siang ke sini, air mata saya jatuh. Ternyata hari ini saya harus berdiri meneruskan pelayanan dari kakak saya, tidak hanya senior dalam pelayanan, tapi dia juga mahuri. Bapak Jahimul, minta maaf ya, saya sepelekan sedikit mahuri dan oimatan. Bapak Jahimul dan oimatan, saya ambil mahuri dari Siahaya. Apa maksudnya saudara? Saya bilang untuk Tuhan di jam 5 itu, tanggung jawab ini tidak ringan Tuhan. Tapi tolonglah saya untuk mampu meneruskan yang terbaik yang sudah dilakukan, supaya jemaat Petra sungguh-sungguh dunia mengakui Tuhan juga menaruh batu karang di sini untuk jemaatnya berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Yang kedua, yang terakhir, untuk suami dan anak-anak. Karena ini betul sesekali pasti bisa ranjang. Sepanjang 25 tahun, hampir 26 tahun melayani di Gemini, kami tidak pernah berpisah rumah. Tapi saya bilang di Poematan bisik-bisik dan kemarin, saya telah tertidur sendiri ya. Tapi dia bilang ke saya, tidak ada malam tanpa dirimu di samping. Maka saya senyum, saya dikasih lurus rambut karena pengakuan itu. Kami akan menempati pastori Bapak Mama. Dan sekali lagi, dalam komitmen pelayanan, saya akan menempati di pastori. Malah saya meminta, hari ini saya diperadakan, saya masuk sudah. Malam saya tidur sudah. Supaya saya bisa gerakkan gas yang rem. Supaya biar yang lagi saya sekarang, kakak menyala, kakak. Menyala. Tapi kemudian harus tertunda beberapa hari. Silakan nanti Mama Diana masuk. Supaya masuk itu, saya bilang jangan ganggu saya. Apalagi bilang keluar sebentar, saya boker dulu, sonada itu. Ya. Karena saya masuk, saya gigi 5 itu saya bisa turun ke 3. Ya. Dia mesti naik sampai 7 sampai lewat gigi-gigi yang ada di mobil-mobil. Ya. Saya kira saya akan menahan diri 1-2 hari. Walaupun saya tahu pelayanan cukup padat. Dan minggu ini akan ada 4-5 kali saya akan melayani, mulai start. Saya sudah minta mulai start. Saya akan berkantor mulai Selasa sampai dengan Minggu kita ketemu. Sampai bila mana majelis cepat mengatakan, marilah masuk Mama Pendeta dan keluarga. Saya datang bawa koper saja. Karena tidak mungkin saya bawa lemari dari Matani. Nanti orang Matani cuma saya dan Matani. Ya. Saya akan bawa pakaian masuk. Apapun yang disiapkan jemaat di pastori ini, itulah yang saya pakai untuk ada bersama. Tapi saya seorang, karena saya sudah cek Mama Ketua kelas, saya sudah curi-curi star sedikit. Tiap hari PPA masak, saya tak usah masak. Saya sudah cek habis. Sehingga saya kunjungan, saya lihat jam. Pas jam 12 tiba di mana makan di situ. Semua saya tutup.
Hester Matrani. Beliau ketua BP3J di sana, Bapak Pendeta Jom ada hadir Mama Pendeta Kristin, ada hadir sebagai KMJ. Dan saya harus ikhlas. Beliaulah yang bagi waktu untuk ada di sini dan di sana. Anak laki-laki yang besar ini, dia ketua pemuda klasis Kupang Tengah. Dia atur diri untuk datang ibadah pemuda juga di sini. Itu keharusan. Jadi dia pandailah untuk berbagi. Yang si bungsu itu dia sedang koas di Momere, dokter muda. Dia pemain organ di gereja dengan Hester Matrani. Jadi kalau memang nanti dia datang sekali-sekali juga, dia bisa ada dengan kita di Petra Boy. Kami sudah datang dan kami bagian dari Bapak Mama. Saya punya saudara laki-laki hanya satu di Kupang, yang satu darah maksud. Saya meminta kesediaan suami dan buah hati, mari ada di sini. Yang satu izin ada di Momere, Bapak Mama. Bapak Mama kenal juga memang yang sampai Bapak tua datang, Mama tuh selingkuh datang. Kita izin berdiri di belakang majelis ya. Lalu ada kakak-kakak dong yang dari luar Kalimantan berdiri saya di tempat bisa Mama Es, Pedani, ya bisakah? Ya terima kasih. Ada lagi naik Oma, ya saya Bu Mama ada di sini, ya Mama Hoti, ya terima kasih, ya silakan duduk. Bapak Heri dan istri boleh. Ini kakak laki-laki yang satu rahim sebuah sedikit demi mereka ada di TDN ya. Jadi kalau datang Mama jangan bilang itu pusaka lagi ya. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Mama saya ingin 1-2 menit saya kira selama tadi kebaktian itu cukup luar biasa. Keluarga dari Osau boleh berdiri. Immanuel Osau ada di luar ya. Bapak Gedi, Opa Su, Bapak Oni dan teman-teman juga ada di luar ya. Baik, terima kasih banyak ya. Bagi Ebi Baisu terima kasih. Ini orang tua di Immanuel Osau. Terima kasih Opa. Terima kasih banyak. Yang dari Bapak sampai ke Tanda Putih, saya lewat lagi yang ditaruh Senopati, kayak Bapak Desa, Matahari ada, Nyadin, Dulu Boro. Ya, terima kasih. Yang dari Bengkel Bersama, Bapak Umbu, Bapak Lotli, ada saya lihat, panggilan Mama Muda silakan, ya, ya, Mama Lufada, ya. Keluarga Ventura dan keluarga Kumlak ada di luar, Pak saya tadi salah lihat ya. Terima kasih banyak. Keluarga dari Tiberias Kota Merah, silakan. Tadi saya lihat bini-bini kalau berdiri, asal bulan jadi tersinggung nih. Ya, orang tua dong ada, orang tua dong berdiri. Ya, iya. Terima kasih ya. Keluarga dari Matani, Bapak Pendeta Kristin dan semua yang datang dari Matani, silakan. Termasuk Bapak Robin Cepetan ada di luar sebagian. Terima kasih ya. Keluarga dari Podino silakan. Terima kasih banyak. Sebagian kita izin pulang duluan karena ada kegiatan di jam 9. Terima kasih banyak. Pokoknya jam ini hari sahur. Keluarga Ambon, Iwasma Amserles, Bapak Eli, Bapak Robi dan kawan-kawan semua. Terima kasih ini hari Bapak
dan kawan-kawan keluarga di Kupang. Hormat ya di depan. Bapak Mama sekalian, hari ini Tuhan kasih kami keluarga satu lagi, Petra Oipoy di Pakuan Bapak Ibu. Ada saat dimana saya balikkan kepala saya karena saya tahu itulah pangkuan kakak, pangkuan adik, pangkuan bapak, pangkuan mama. Saya bilang di bawah mantan, pupuk keluarga banyak mantan, tapi bepung lebih banyak. Karena kemana Tuhan utus beta, di situ itu bepung keluarga. Amin ya. Amin. Kami sudah datang, kami mau ada dengan Bapak Mama sebagai keluarga. Saya tidak usah panjang lebar karena belum mulai. Tapi marilah bersama, sebab dengan kebersamaan ada banyak hal yang bisa dibuat yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin dalam Tuhan bagi pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menyertai kita bersama. Shalom. Terima kasih kepada Mama Pendeta Diana untuk kata sambutannya. Kami mengundang Bapak Enos, Bapak Manus, dan Kak Geri Sinlailoy untuk memberikan tanda kasih kepada Mama Pendeta Diana dan keluarga. Bapak, Mama, dan kakak sekalian dipersilakan untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara hati jemaat dan pernyataan penerimaan oleh Mama Janet Junina Siahanenia. Kepada Mama Janet saya persilahkan. Shalom. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Yang terkasih, Karena kami sungguh sadar tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa menambahkan selangkah saja bagi hidup kalau bukan kepercayaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak sekedar memberi kami nafas hidup,
supaya hidup yang Tuhan beri sungguh-sungguh hidup yang bermakna, hidup yang mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi banyak orang, bahkan kepada alam semesta ini. Karena itu dengan hati yang bersyukur kami bersyukur untuk Tuhan. Segala bentuk syukur yang kami persembahkan Tuhan yang tahu. Bahkan di balik syukur itu kami menyerahkan lagi perjalanan hidup kami sebagaimana kehendak-Mu kepada kami. Bersama dengan keluarga besar pagi ini Jemaat Petra Oeboy, Klasis Kota Kupang, kami ada dalam syukur yang tak terhingga. Karena tapak-tapak pelayanan Tuhan ukir bersama setiap hamba. Dan pagi ini tapak pelayanan yang sama Tuhan berkehendak untuk meneruskannya dalam kehidupan berjemaat ini. Kami bersyukur untuk semua itu sambil kami berdoa kepada Tuhan. Pekerjaan ini milik Tuhan. Siapakah kami sehingga Tuhan panggil kami dan Tuhan utus kami? Kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami punya kelemahan dan kekurangan, tapi kami percaya sungguh kalau Tuhan yang panggil dan Tuhan yang utus, maka Tuhan akan melengkapi dan terus menuntun sehingga kepercayaan Tuhan yang mahal itu benar-benar mendatangkan damai sejahtera Tuhan bagi hidup berjemaat ini, dan daripadanya jemaat ini dapat menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kebersamaan dalam pelayanan kami serahkan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena kami tahu seberat apapun pergumulan pelayanan, kalau dengan hati yang tulus, ikhlas, jujur, ada bersama dalam pelayanan itu, maka yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, bagi hidup berjemaat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk semua jerih lelah jemaat-Mu, para presbiter, tim kecil yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pagi ini. Setiap pengorbanan yang dikorbankan kami yakin Tuhan menyelidiki sampai nurani. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu dan kasih-Mu. Karena itu kami aminkan firman-Mu ya Tuhan. Orang yang rajin memberi tidak akan berkekurangan. Tapi orang yang hemat luar biasa berkekurangan juga. Biarlah jemaat-Mu boleh menyaksikannya. Sebab lumbung kehidupan mereka Tuhan kembalikan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur bersama dengan keluarga yang membawa anak terkasih ke gereja hari ini, anak Gabriel, Phineas, Benny, Mary. Persembahan ini bukan sekedar tradisi bergereja, tapi ini pengakuan mereka ya Tuhan. Buah hati ini adalah milik-Mu, dan Tuhan mempercayakan keluarga ini untuk ada dengannya
Karena itu dengan sepenuh hati mereka bawa ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, dan dengan yakin mereka meyakini Tuhan tidak sekedar memberi, tapi Tuhan juga akan menuntun dia bertumbuh, bahkan memiliki masa depan yang layak di mata Tuhan bagi hidupnya. Karena itu sebagai jemaat di mana Tuhan menaruh buah hati ini, kami menopang pertumbuhannya bersama semua anak-anak lainnya di jemaat ini, di lingkungan ini. Biarkanlah doa kami yang sama untuk mereka: pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan Tuhan siapkan dengan luar biasa dalam hidup mereka hari ini dan hari esok. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga dalam peran dan tanggung jawab. Kami menaruh setiap fungsi kami sebagai suami istri, orang tua anak, kakak beradik, relasi komunikasi di antara kami, sekeluarga maupun dengan yang lain, termasuk bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya dari persekutuan yang indah itu mengalirlah berkat Tuhan, dan kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang tidak sempat hadir karena sakit, mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, dalam usia-usia lanjut dan memiliki keterbatasan fisik, mereka yang susah dan sengsara. Doa kami bersama Tuhan menolong mereka. Tapi jika Tuhan mengizinkan kami punya kesempatan untuk berbagi dengan mereka, Roh Kudus menolong kami untuk sanggup mewujudkannya bukan hanya kata, tapi juga dalam tindakan yang nyata. Kami berdoa ya Tuhan, menaruh pergumulan pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Masihi Injili di Timor, majelis sinode, majelis klasis, majelis jemaat, dalam tanggung jawab termasuk dalam keseharian hidup dan karya. Berkatilah kami semua, jadikan kami alat dalam tangan-Mu, dan dalam perkenan-Mu kami minta, biarlah kehadiran kami dalam lingkup pelayanan masing-masing sungguh-sungguh kami ada sebagai utusan-utusan Tuhan, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi hidup ini. Kami berdoa dengan sepenuh hati untuk keluarga terkasih kami, teman sepelayanan kami, pendeta upah, suami dan anak-anak jemaat Muria. Kami berdoa Tuhan menolong mereka dalam sukacita ini. Bahkan sedemit dan sekasih sekotak upah, doa kami bersama. Terima kasih untuk kesempatan berkarya, tapi juga kuatkanlah keluarga, kuatkanlah kami semua, dan biarkan kami mengaminkan apa yang Tuhan bilang. Sudah cukup waktu Tuhan beri bagi hamba-Mu untuk berjerih lelah di dunia ini. Biarkanlah dengan keyakinan itu semua prosesi ke depan kami persembahkan dituntun hanya oleh Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Jahimo, Mahuri, selaku orang-orang yang pernah mendapatkan jemaah tangan Tuhan
dan kami berdoa Tuhan berkati keluarga hamba. Terima kasih untuk kebersamaan yang pernah terukir. Terima kasih untuk pelayanan yang kami rasakan. Biarlah tangan Tuhan terus menuntun dan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Sebagai jemaat yang pernah merasakan kebaikan Tuhan melalui kehadiran semua utusan Tuhan, kami bersyukur dan mendoakan semua hamba Tuhan yang pernah melayani di tengah-tengah jemaat ini, yang hadir bersama kami maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan memberkati mereka semua, pribadi, keluarga. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk semua yang hadir pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah, lantunan-lantunan pujian dan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu yang telah menyatakan sabda-Mu. Biarkanlah semua yang baik dari Tuhan menjadi berkat terindah untuk membangun pelayanan jemaat ini, tapi juga kembali bagi hidup kami yang terus mau bersyukur dan menyatukan hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Di ujung doa ini, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menopang keselamatan bangsa ini. Kami menopang kebersamaan di daerah ini. Semua yang memimpin, yang pernah memimpin, yang sedang memimpin, yang sedang menyiapkan diri untuk memimpin, Tuhan hanya yang tahu. Berilah hikmat-Mu dan biarkanlah mengalir kasih-Mu untuk mereka, supaya setiap kepercayaan yang Tuhan beri sungguh-sungguh berharga dalam hidup ini. Inilah minta doa kami. Terima kami, sambut kami. Semua yang terbaik yang dibuat pagi ini, janganlah menjadi kepujian bagi kami, tapi biarkanlah mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab disitulah letaknya kebahagiaan hidup kami sebagai milik pusaka. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Warta pelayanan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Dengan kerendahan hati kami mohon perhatian kita bersama untuk kita sama-sama mengikuti warta pelayanan melalui warta Jemaat Gemit Petra Oipoi Minggu 11 Agustus 2024. Yang pertama, laporan keuangan. Saldo awal pertanggal 3 Agustus 2024 46.724.276 rupiah. Penerimaan dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024 36.824.100 rupiah. Jumlah dalam kas 83.548.376 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024 37.921.500 rupiah. Saldo akhir pertanggal 10 Agustus 2024 45.626.876 rupiah. Bapak Mama sekalian, untuk perincian menyangkut laporan keuangan, Bapak Mama dapat mengambil di warta jemaat di setiap pintu masuk gereja. Yang kedua, jadwal pelayanan. Jadwal pelayanan kebaktian Minggu 18 Agustus 2024 akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Untuk kebaktian pukul 6.00 pagi, pemimpin kebaktian Pendeta Adriana Hematan Siap. Shalom.
silakan duduk kembali. Kami mohon semua jemaat yang hadir dapat tinggal di tempat duduknya. Kita akan berdoa bersama-sama sekaligus berdoa menikmati jamuan kasih yang telah disediakan. Ini adalah sukacita kita bersama. Kami harapkan semua jemaat terus bertahan. Kita akan ada dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Yesua Boimau. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang telah menuntun dan menyertai kami di dalam persekutuan ibadah di pagi ini. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau boleh berkenan menyatakan kasih setiamu bagi kami, di mana Engkau boleh berkenan menghadapkan hamba-Mu Pendeta Ahmadiana sebagai pelayan jemaat di jemaat. Biarlah kasih kami ya Allah menuntun dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dalam kebersamaan di dalam pelayanan jemaat Petrolopoi, biar semua kami boleh dituntun di dalam kasih dan pemeliharaan. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir daripada sukacita ini kami akan kembali pulang dalam kehidupan kami. Tapi sebelum kami melangkahkan kaki kami keluar dari tempat ini, Tuhan tolong kami supaya kami tetap sadar akan kebenaran firman Tuhan yang telah melawat kami, supaya kami tetap sadar bahwa kami berharga dan kami berarti di mata Tuhan, sehingga dimanapun kami tempatkan dalam kehidupan kami, baik dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, nama Tuhan terus dipuji dan nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam sukacita kebahagiaan kami di pagi hari ini, bersama-sama kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami dalam persekutuan di pagi ini. Oleh karena itu, sebelum kami melangkahkan kaki kami menuju ke tempat hidangan yang telah Tuhan siapkan, mari Tuhan lebih dulu menumpangkan tangan Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang akan kami nikmati, supaya biar dengan berkat itu kami terus kuat menjalani hidup ini, dan kami terus mewartakan kasih Allah bagi dunia ini di mana Tuhan menghendaki. Teringat akan sesama kami, Tuhan tolong kami supaya ketika kami kenyang, kami juga menjadi sangat berkat bagi sesama kami yang sedang membutuhkannya ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan sumber berkat itu, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk menikmati berkat Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Allah, kekal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dapat kami infokan kepada jemaat Tuhan bahwa ada 3 tempat hidangan. Hidangan yang pertama ada di bagian konsistori untuk para tamu undangan maupun pengisi pujian dari jemaat tamu. Tempat yang kedua ada di depan pastori di sebelah kanan Bapak Mama, dan tempat yang ketiga ada di teras pastori khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Hidangan kita semuanya bersifat umum, nasional, dan tidak berpantangan apa-apa. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.